Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas seputar leukemia akut bersama dengan Dr. Resti Mulyasari, SPPD KHOM. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dan Dr. Resti dilanjutkan kembali ya dok ya, bahwa tadi kan aku bertanya kelompok usia bahkan ya yang lebih rentan tuh memang usia-usia apa produktif gitu ya, atau usia lanjut atau lebih ke anak-anak atau bagaimana, karena kalau dilihat dari faktor resiko itu terpapar radiasi lah atau resiko tempat tinggal, alkohol, merokok dan lain-lain gitu ya, itu kok kayaknya gitu ya, sepertinya tuh lebih ke orang-orang dewasa muda deh gitu ya. Tapi nggak juga kan ya dok ya, anak bayi atau anak-anak remaja juga kan terpapar itu juga, beberapa juga ada gitu ya dok ya. Jadi bagaimana tuh dokter kalau dilihat dari literatur atau mungkin prevalensi yang sudah diteliti, barangkali seperti apa itu dokter? Jadi pada dasarnya penyakit keganasan ini lebih menyerang pada mereka yang dengan sistem imunnya rendah. Karena ini juga salah satu dari faktor risiko. Nah, yang sistem imun rendah rata-rata adalah mereka yang masih berusia balita. Atau anak-anak, dan mereka yang berusia sudah tua. Tapi memang itu juga tidak bisa dijadikan patokan karena ternyata ada beberapa penyakit juga yang tadi salah satunya disebutkan adalah HIV, itu membuatkan sistem imun menjadi rendah. Jadi akhirnya kita tidak terlalu memusingkan lagi mana faktor risiko usia yang paling mudah terkena, karena pada kenyataannya juga memang itu tersebar. Hanya saja untuk leukemia ini, untuk kasus leukemia ini, pada leukemia akut terutama ya, pada anak-anak itu jenis yang paling utama adalah leukemia akut limfoblastik, yang kita lebih sering dengan kenal dengan sebutan ALL. ALL ya. Kalau ALL ini di dewasa prevalensinya sedikit dibanding dengan anak-anak. Nah, kebalikannya kalau di usia dewasa itu mayoritas yang menderita leukemia itu jenisnya AML. Akut myeloid leukemia. Dewasa AML, ya. Anak-anak lebih ke ALL ya. tadi ya. Okay. Kalau di dewasa AML, di anak-anak ALL. Jenis cara mengobatinya yang berbeda. Dua-duanya sama-sama jenisnya leukemia akut, hanya jenis sel yang bermasalahnya berbeda. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini ada slide, coba slide-nya satu persatu ditampilkan dulu biar kita fokus membahas materinya satu persatu berdasarkan slide gitu ya dok ya. Coba slide-nya bisa ditampilkan dulu. Oke, slide-nya belum siap gitu ya. Dilanjutkan kembali deh kita obrolannya dokter. Jadi kan tadi berdasarkan jenisnya orang dewasa lebih sering terkena AML. Kalau yang anak-anak yang ALL tadi gitu ya dok ya. Itu beda dari segi, oke sekarang udah siap. Oke, darah dan komponen darah ya dok. Mungkin kita bisa lewatkan. Komposisinya, oke ini terlalu ini ya. Ini tadi sudah disampaikan sekilas kan jenis darah itu ada beberapa jenis, yaitu komponen darah tadi sudah yang diproduksi di sumsum tulang belakang manusia ya. Nah, ini jenis kanker darah. Selain leukemia tuh ada jenis kanker darah yang lain. Mungkin orang awam hanya mengenal leukemia, tapi sebenarnya ada jenis yang lain adalah limfoma malignum, itu kanker kelenjar getah bening, multiple myeloma itu kanker sel plasma, dan myelodysplasia. Semua problemnya adalah di darah ini, makanya dikatakan sebagai kanker darah. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, kalau untuk dewasa itu prevalensi terbanyak adalah jenis yang akut myeloid leukemia. Dan untuk anak-anak itu yang jenis yang terbanyak adalah akut limfoblastik leukemia. Dan kebetulan ini data dari kami dari Rumah Sakit Pusat Kanker Nasional Darmais, itu data dari Cancer Registry kami, bahwa ini terlihat bahwa dari leukemia itu yang dari grafik terlihat bahwa yang berwarna ungu itu leukemia akut dan yang biru adalah yang kronik. Jadi memang kombinasi antara akut dan kronik ini bervariasi. Oke, coba next slide. Coba slide selanjutnya. Ini tadi berdasarkan grafik. Nah, ini tadi sudah dibahas di awal bahwa yang dikatakan leukemia atau kanker darah itu adalah kanker sel darah putih yang menyerang sumsum tulang. Yang dikatakan sebagai sel darah putih yang dikatakan sebagai sel kanker itu adalah sel blast. Yang harusnya dalam batas normal di sumsum tulang itu jumlahnya tidak banyak.
mungkin di bawah 5%, tapi pada kondisi kanker darah akut atau leukemia akut jumlahnya bisa sampai 90%. Artinya jadi tadi kan ada 3 komponen darah, sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Kalau sel darah putih dalam hal ini sel blastnya meningkat tinggi, artinya produksi sel darah merah dan trombosit akan berkurang. Makanya yang tadi saya sampaikan bahwa gejala klasik dari leukemia akut adalah sel darah putihnya tinggi atau sel blastnya tinggi, nilai sel darah merahnya rendah, yang kita kenal sebagai anemia, dan sel trombosit yang rendah yang kita kenal sebagai trombositopenia. Kalau HB rendah, anemia, gejalanya lemas. Kalau trombosit rendah, gejalanya perdarahan. Jadi sebenarnya dengan memahami arti dari leukemia itu sudah menjawab pertanyaan kenapa timbulnya gejalanya itu. Oke, jadi banyak juga yang datang dengan kasus anemia berat begitu ya dok ya? Ada. Ternyata setelah diteliti atau mungkin setelah dilakukan pemeriksaan bertahap ternyata karena masalah leukemia ini gitu ya dok ya? Bisa. Oke, coba slide selanjutnya lagi, masih ada tidak? Slide berikutnya. Nah ini untuk memastikan gitu ya dok ya, diperiksa dengan, nih diapakan itu? Apa diambil cairannya dokter atau apa di sum-sum tulang belakangnya? Jadi tadi kita sudah membahas masalah gejala dan tanda dari hasil pemeriksaan fisik. Jadi kita menyatakan seorang pasien itu menderita leukemia itu setelah kita memastikan bahwa keluhannya ada, dari hasil pemeriksaan fisiknya ada, hasil pemeriksaan darahnya mendukung, dan yang harus dilakukan juga adalah pemeriksaan bone marrow aspiration atau yang kita kenal juga dengan kata pemeriksaan sumsum tulang. Ini yang memastikan bahwa seseorang menderita leukemia akut atau tidak. Nah ini pemeriksaan itu dilakukan dengan posisi pasien tengkurap seperti ini dan dilakukan aspirasi dari sumsum tulang. Dilakukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan apakah sel blast yang kita cari tadi itu ada di dalam sumsum tulang pasien. Jadi untuk memastikan kita membutuhkan pemeriksaan ini. Seringkali pasien itu sudah takut duluan. Makanya kita dokter itu tidak begitu pasien itu datang dengan keluhan HB rendah, lemes, kita nggak akan langsung melakukan pemeriksaan ini. Kita tapis dulu dari awal, dari hasil wawancara, hasil pemeriksaan, hasil laboratorium, apakah ini ada ke arah sana. Kalau memang kita curiga ke arah sana, baru kita lakukan pemeriksaan bone marrow aspiration. Intinya bertahap gitu, diperiksa dulu, wawancara dulu ya dok ya, terus juga diketahui dulu nih faktor risikonya apa, kemudian baru periksa darah, dilihat dari hasilnya, disingkatkan dulu kemungkinan yang lain gitu ya dok ya, baru kalau memang ternyata harus diambil sumsumnya, sampelnya atau apa gitu ya, baru udah diomongin pelan-pelan gitu ya dok ya, karena tadi banyak ya juga yang disuruh ambil diuji sampelnya itu langsung nggak datang lagi ke rumah sakit gitu ya dok ya. Nah ini yang nggak bener ya dok ya, karena kan takutnya ada perjalanan penyakit yang harus buru-buru diambil tindakan, tapi ini malah justru nggak balik lagi ke rumah sakit gitu ya dok ya. Baik, ada lagi slide selanjutnya lagi. Slide berikutnya, pengobatan kanker darah secara umum. Oh ini secara umum dulu ya dok ya, karena kan tadi kan jenisnya beda, treatmentnya juga beda gitu ya. Tapi secara umum ya bagaimana? Secara umum kalau untuk kanker darah leukemia akut ini basicnya adalah pemberian sitostatika, terapi sistemik dengan kemoterapi. Yang membedakan antara ALL dan AML adalah jenis obatnya, jenis obat yang kita berikan. Tapi sekarang ini juga sudah berkembang tentang imunoterapi, dan di dunia internasional kita juga sudah mulai melakukan itu cangkok sumsum tulang. Cangkok sumsum tulang ini bisa asalnya dari pasien sendiri, bisa asalnya dari orang lain, pendonor. Ya. Tapi keluarga atau apa? Ada pemeriksaan yang mencari kecocokan antara pendonor dan pasien. Khusus yang pemeriksaan untuk khusus pengobatan yang di leukemia akut yang cangkok sumsum tulang ini itu dari pendonor orang lain, dari keluarga biasanya. Jadi kalau kan ada 2 jenis cangkok itu, dari pasien bisa, dari orang lain bisa, tapi kalau khusus yang leukemia akut dari orang lain, dari pendonor.
Dan tadi radiasi juga begitu ya dok. Jadi Ya. sebenarnya ini kan tadi kan bicara secara umum dan itu sebetulnya dicombine begitu dokter atau enggak nih kita pakai satu aja nih mungkin apa kemo aja atau tadi fokus karena sekarang lagi dikembangkan tadi imunoterapi tadi lebih ke arah situ deh karena mungkin lebih ke perhatikan ke daya tahan tubuhnya atau mungkin radiasi juga nggak apa-apa digabung juga atau bahkan tadi kalau memang ini lebih efektif jika menggunakan cangkok gitu ya dan mungkin kebetulan donornya ada dan juga semua fasilitasnya ada lah ibaratnya gitu ya. Kira-kira bagaimana itu dokter? Kalau yang saat ini sudah kita lakukan di Rumah Sakit Darmais untuk jenis ALL dan AML ini adalah pemberian kemoterapi. Kemo ya? Nah, kemoterapi dan pakemnya adalah itu sudah ada. Jadi protokol kemoterapi itu udah standarized, udah internasional. Untuk kasus-kasus AML itu kemoterapi saja, kecuali ada penyerta lain. Misalnya dia ternyata ada infiltrasi ke otak. Kita harus combine dengan kemoterapi yang kita berikan melalui cairan otak atau intratekal. Jadi lihat juga ada gejala penyerta lainnya juga atau penyakit yang mendasari yang lain gitu ya dok ya. Oke, coba ditahan dulu, disapa dulu sebentar ya. Halo. Halo ya, selamat pagi dok. Iya, ibu siapa di mana? Saya dari Ibu Eti, Jakarta. Ibu Eti dari Jakarta. Silakan ingin bertanya apa kepada Dokter Esti? Dok, saya permisi tanya. Kalau dari leukemia itu kalau cek dari CEA ketahuan nggak ya dok ya? Oke, ibu ada keluhan atau tentang kerabatnya? Tidak ada, cuma hanya tanya saja. Oh, dokter ada yang ingin ditanyakan juga kepada Ibu Eti? Dari apa Bu? CEA? CEA. CEA? CEA. Ya. Oh, CEA. Oh, iya. Sudah cukup dokter atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup saya hanya tanya itu. Maksud saya dari cek CEA itu apakah sudah mengetahui ada kanker apa gitu? Oke, jadi nggak ada keluhan yang ingin diceritakan atau tentang kerabatnya yang ingin di-share pengalamannya? Ya, enggak ya? Oke, baik. Ya. Langsung saja kalau begitu tanggapannya untuk Ibu Eti ya. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi yang Ibu tanyakan ini adalah apakah bisa terlihat dari pemeriksaan CEA. CEA itu mudah-mudahan saya tidak salah menangkap maksud pertanyaan dari Ibu Eti ya. Jadi yang dikatakan CEA itu adalah marker tumor yang kita periksa pada pasien-pasien dengan kanker usus biasanya atau payudara. Gitu ya, Jadi ini tidak kita lakukan pemeriksaan di pasien-pasien dengan kecurigaan leukemia. Jadi masing-masing dari penyakit itu memiliki penanda tumor yang berbeda-beda. Kalau yang di leukemia kita menggunakan biasanya LDH, laktat dehidrogenase. Jadi masing-masing dari kanker ini memiliki penanda tumor yang berbeda. Makanya LDH ini termasuk yang kita periksa pada pemeriksaan laboratorium di pasien-pasien yang curiga adanya leukemia. Jadi kalau untuk CEA tidak mengarahkan ke sana. Oke, kurang lebih seperti itu ya tanggapannya ya. Jadi memang ada istilah tumor marker gitu ya. Mungkin kalau benjolan atau apa begitu ya dok ya, bisa ya dok ya. Tapi kalau ini kan kanker cairan gitu ya dok ya, darah gitu ya. Tadi lebih ke diambil sampel di sumsum tulang belakang, terus tadi pemeriksaan laboratorium dan juga wawancara pastinya ya dok ya. Oke, dokter kita masuk ke pertanyaan dari email dulu kali ya. Ini karena tadi ada penelpon masuk, aku langsung aja sekarang mau masuk ke pertanyaan dari email ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id dengan format lengkap seperti di bawah ini. Nama, usia, tempat tinggal, atau asal kota. Pertanyaan pertama dari Rani. Rani ini dari Bintara, Bekasi, dokter. Ibu Rani bertanya seperti ini, dokter, apakah mungkin anak yang gigi dan gusinya itu mudah bengkak, berdarah, karena giginya tersebut pada dasarnya juga cenderung sensitif dok, mudah ngilu juga, mudah nyeri katanya. Merupakan tanda-tanda rentan mengidap leukemia. Jadi bagaimana dokter? Jadi ini concernnya ke kesehatan gigi dan mulut gitu, keluhannya di situ. Apakah ini masuk ke kategori perdarahan yang tadi dokter katakan di bagian gejala yang perlu diwaspadai, atau kita juga nggak perlu terlampau risau juga karena mungkin ini wilayahnya dokter gigi nanti yang bisa evaluasi lebih lanjut lagi. Saran dari dokter juga seperti apa untuk Ibu Rani ya untuk follow up-nya? Jadi kalau untuk pertanyaan dari Ibu Rani yang anaknya sering gusinya bengkak dan berdarah,
Mungkin ini bisa didiskusikan dengan dokter giginya. Kalau menurut saya mungkin dokter gigi akan lebih fokus menangani infeksi di giginya terlebih dahulu. Jadi kalau memang nanti infeksinya sudah teratasi, apakah masih ada keluhan, bengkak dan gusi berdarah? Biasanya kalau memang kita sudah mengatasi dengan infeksi dengan baik, keluhan ini tidak ada. Seperti yang tadi saya sampaikan, pada kondisi infeksi sering ditemukan leukosit yang tinggi. Tapi leukosit yang tinggi pada kondisi infeksi itu tidak setinggi dari pasien-pasien dengan leukemia akut. Tapi kita juga tidak bisa jadikan ini sebagai patokan. Kadang-kadang pasien leukemia itu justru leukositnya normal. Tapi kalau tadi bisa juga tuh. Bisa. Jadi kalau untuk kasus ini karena ada gusi berdarah, mungkin ada baiknya kalau misalnya tidak ada perbaikan setelah pengobatan, itu dilakukan pemeriksaan darah untuk melihat apakah Hb-nya rendah, trombositnya rendah, leukositnya bagaimana. Karena tadi kan salah satu cirinya tadi kan rentan infeksi kan, infeksi bisa apa aja gitu. Kalau ternyata sudah diobati segala macam, tapi kok masih sering artinya berulang gitu ya dok, kita perlu periksa laboratorium deh untuk memastikan. Memang ini harus konsul ya dok ya, ke dokter yang menanganinya langsung biar nanti tahapan-tahapannya ini lebih jelasnya seperti apa ya, bukan berarti begitu dengar pendapat dari dokter langsung ambil keputusan sendiri juga, nggak begitu juga kali ya dok ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya sekarang dari Ibu Eka Dwi, Jakarta. Dokter, kalau sudah 2 kali tes darah dan hasilnya leukositnya ini selalu tinggi, tapi sayang tidak dijelaskan berapa nih ya dok ya, apa bisa beresiko terkena keganasan atau kanker darah? Karena yang saya dengar kerabat saya, kata dokter, terkena infeksi dan daya tahan tubuhnya ini memang lemah, masalah imun. Keluhannya memang sering lemas dan diare. Jadi bagaimana itu dokter? 2 kali tes darah, leukositnya ini selalu tinggi, tapi kan tadi kan dilihat dulu ya seberapa tingginya gitu ya. Jadi mungkin perlu ditekankan juga dok, dari hasil pemeriksaan laboratorium kita kan juga perlu bisa membaca dikit-dikit lah ya gitu ya, supaya nggak buta-buta banget dalam tanda kutip ya. Kira-kira seperti apa sih dok kalau dilihat dari hasil leukosit yang tinggi ini, pertanda apa gitu ya? Kalau untuk pertanyaan kedua ini terkait dengan seperti kasus ini kasus infeksi. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa dicurigai adanya infeksi dan mungkin itu diobatin dulu, diobatin dahulu oleh dokter. Infeksi kan bisa dan bisa berulang infeksi itu. Infeksi itu bisa berulang dan diobati dulu. Kalau memang nanti sudah diobatin tidak ada perbaikan, baru kita lanjut ke tahap berikutnya pemeriksaan darah. Di pemeriksaan darah akan kita lihat tanda-tanda adakah kecurigaan ke arah leukemia. Jadi dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa mengatakan dia pasti leukemia, enggak. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa untuk memastikan seseorang menderita leukemia kita harus melakukan pemeriksaan sumsum tulang, bone marrow aspiration. Jadi disitulah yang bisa memastikan untuk ada tidaknya penyakit leukemia. Dan berarti saran dari Dokter Esti ini untuk kasus ini berarti infeksinya dituntaskan dulu pengobatannya begitu ya dok. Jadi cari tahu akar masalahnya ini apa gitu ya. Karena ini tidak dijabarkan nih hasil dari pemeriksaan sebelumnya oleh dokter. Artinya riwayat historisnya gitu ya dok ya, gak dikasih tahu. Jadi mungkin itu dulu fokusnya, baru nanti ketika nggak ada perbaikan atau apa, baru kemungkinan periksa darah gitu ya dok ya. Bertahap ya dok ya untuk memastikan ini leukemia atau enggak gitu ya. Baiklah, kurang lebih seperti itu dokter. Kita lanjutkan kembali ya dok ya tadi seputar materinya. Tadi kalau udah bicara pengobatan juga kan tadi kan bisa dikombin atau tapi standar emasnya tadi kan kemoterapi gitu ya dok ya. Kemudian seputar ini dok, karena ini akut gitu ya, angka keberhasilannya sendiri ini seperti apa gitu. Kalau kronik kan memang tadi dari segi jangka waktu lebih panjang nih masa pengobatannya. Kalau akut ini mungkin apa lebih singkat juga gitu dok untuk masa pengobatannya juga. Tapi kan ini tadi ada kata-kata agresif gitu ya. Jadi tuh kesannya tuh kok serius banget gitu ya, atau namanya keganasan gitu ya dok ya. Tapi untuk angka kesembuhannya sendiri seperti apa gitu, supaya kita juga dapat gambaran juga langkah-langkahnya seperti apa nih untuk pengobatan, follow up-nya juga seperti apa. Yang tuntas ini dikatakan tuh yang seperti apa juga begitu pengobatannya. Jadi kami di Rumah Sakit Darmais kebetulan ini kalau di dewasa kami menangani pasien leukemia akut yang terbanyak adalah itu pasien AML, akut myeloid leukemia. Kalau di anak-anak itu yang terbanyak adalah akut limfoblastik leukemia. Karena saya merawat pasien dewasa, jadi yang saya sampaikan adalah data-data pasien dari AML.
Itu kami di Darmai sudah melakukan pengobatan, dan semenjak di era BPJS JKN karena kami Pusat Kanker Nasional, jadi semakin banyak pasien yang dikirim ke kami untuk melanjutkan pengobatan. Oke, coba ditahan dulu sebentar ya dok ya, disapa dulu sebentar pemirsanya. Halo. Ya, halo. Ya, dengan Pagi, saya Ibu Rusyanti dok dari Tangerang. Oke, Ibu, Mau Ibu Rusdi. nanyain, saya kan ada tumor dok di saraf otak. Terus ini tenaganya sering lemes banget, takutnya masalah ada ini leukemia apa bukan ya dok? Tumor di mana? Maaf. Tumornya di daerah mana, Bu? Sel otak tadi kan? Daerah Tangerang. Bukan. Tumornya lokasinya di Otak ya tadi ya? Di saraf otak sebelah kiri. Oh ya, sayang sekali ya terputus gitu ya dok ya. Tapi mungkin bila dikaitkan ke tema hari ini kali ya dok ya. Tadi kan pertanyaannya tumor di area saraf otak tadi ya dok ya, atau otak tadi ya kalau nggak salah apa sih. Sayang sekali terputus. Mungkin kaitannya dengan resiko ke penyakit kita pada tema kita kali ini, atau mungkin bagaimana kali ya tadi ya pertanyaannya ya. Belum sempat dijelaskan secara detail sih dok. Tapi kalau ini bisa saya bantu jawab, mungkin tumor saraf otak ini bisa dia berdiri sendiri, artinya memang primer di tumor saraf otak, atau bisa infiltrasi dari leukemia. Jadi kembali lagi kita harus melihat gejala, tanda, dan pemeriksaan dari darah dan sumsum tulang. Jadi tumor saraf otak ini memang bisa penyakit tersendiri, atau dia merupakan bagian dari penyebaran maksudnya? Iya, penyebaran. Oke, berarti kita juga perlu tahu nih dok, sebelum tadi bahas seputar era BPJS tadi, jadi komplikasi ya dok ya dari leukemia ini sendiri yang mungkin yang di ALL atau AML tadi barangkali juga seperti apa? Oke, ditahan dulu sebentar deh, disapa lagi. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Lina, Bekasi. Ibu Lina ya? Oke, Ibu Iya. Lina ingin bertanya apa? Ditambung dulu pertanyaannya. Mau tanya ini, dok. Selamat pagi, dok. Lagi. Jadi anak saya itu darahnya sering rendah, sering pusing, terus lemes, terus headnya itu jarang teratur gitu, dok. Itu apakah ada gejala leukemia gitu, dok? Oke, ada yang ingin ditanyakan dokter? Udah? Bisa langsung tanggapannya Iya. kalau begitu? Iya. Ini Dok. tadi dari Ibu Lina Bekasi Iya, ya. terima kasih, Bu Lina, ya. Disampaikan bahwa anaknya sering mengeluh lemas karena head yang tidak teratur. Mungkin ini tadi kan salah satu tanda dari penyakit leukemia adalah anemia. Anemia itu kan HB-nya rendah. Mungkin lemas pada anak Ibu Lina ini karena HB-nya rendah. HB rendahnya karena menstruasinya yang banyak. Jadi kalau hanya HB rendah, menstruasi banyak, kita belum berpikir ke arah leukemia. Tapi kalau ini misalnya katakanlah menstruasinya sudah normal, HB-nya masih rendah, terus ditambah dengan kombinasi yang lain tadi, ada trombosit rendah atau leukositnya agak meningkat atau normal, nah baru kita berpikir. Tapi kalau HB rendah saja kita belum berpikir ke arah leukemia. Oke, nah mungkin kalau mau konsul lebih dalamnya lebih ke obgyn gitu ya? Ya, saat disarankan ini ke obgyn ya. dulu. Oke, seperti itu ya sarannya. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya, mengenai tadi aku bertanya seputar penyebaran sih tadi ya, atau apa sih kalau penyakit itu kan komplikasinya kalau tidak diobati sedini mungkin gitu ya. Nah untuk kasus ini mungkin area atau organ mana yang bisa jadi kena efeknya tuh lebih sering gitu dok? Misalnya tadi kan pertanyaan dari penelpon ke otak nih gitu ya, atau mungkin area-area yang lainnya juga tadi kan kita bisa lihat dari kelenjar getah bening, atau mungkin area di perut yang jadi membengkak ya, kelihatan ya gitu, nampak dari luar nih secara fisik. Atau mungkin ada keluhan lain juga yang bisa kita baca juga dari luar begitu dok, secara fisik seperti apa nih? Jadi untuk leukemia sendiri ini seringkali penyebaran ini kan keganasan ada di sel darah. Sel darah itu ada di seluruh tubuh manusia, dan darah itu mengalir ke dalam seluruh organ-organ. Jadi secara logikanya infiltrasi penyebaran itu sebenarnya bisa kemana aja. Bisa kemana aja ya? Bisa kemana aja karena darah mengalir kemana-mana. Cuma tempat-tempat tersering itu ada. Misalnya untuk ALL, akut lymphoblastic leukemia, dia seringnya bersembunyi di kelenjar getah bening. Makanya tadi ada salah satu gejalanya adalah pembesaran kelenjar getah bening. Bisa juga ada pembesaran hati dan limpa. Dan untuk jenis leukemia akut yang ALL ini juga sering menyebar ke cairan otak. Nah, makanya tadi yang pertanyaan yang tadi dikatakan tumor saraf otak, apakah
bisa leukemia, tergantung bisa primer dia di tumor saraf otak atau penyebaran dari leukemia. Oke, begitu kurang lebih, dan dilanjutkan kembali ke materi yang sebelumnya nih, mengenai tadi aku bertanya seputar keberhasilan ya, angka keberhasilan ataupun angka kesembuhan untuk pasien gitu ya dok ya. Mungkin bisa cerita di kasus di Rumah Sakit Kanker Darmais gitu ya, berdasarkan data-data yang masuk gitu ya, yang dokter temui sehari-hari, kebanyakan tadi kan AML gitu ya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan kembali itu ceritanya dok yang sebelum tadi. Jadi untuk kasus AML yang sering kita tangani di Rumah Sakit Darmais, kita menangani banyak kasus, itu dari 2010 sampai 2014 sudah dilakukan penelitian atau pendataan. Jadi dari pasien-pasien yang berobat di kami dengan AML, itu respon pengobatannya itu 70% kira-kira. Memang yang harus diperhatikan bahwa untuk pengobatan dari leukemia akut ini tidak sederhana. Makanya dikatakan bahwa leukemia akut itu adalah penyakit yang berat, pengobatan yang diberikan harus agresif. Jadi berbeda dengan tipe penyakit kanker lainnya. Mesti misalnya contohnya tumor payudara itu pengobatan kemoterapi yang diberikan itu 3 minggu sekali. Tapi kalau pasien-pasien leukemia ini tahapannya itu ada istilahnya induksi, konsolidasi. Jadi induksi itu diberikan pengobatan dengan kemoterapi itu 7 hari berturut-turut. Jadi 7 dengan kali. segala efek sampingnya. Dan biasanya pasien harus dirawat di rumah sakit sampai 1 bulan. Karena efek samping dari kemoterapi itu bisa menurunkan sel darah juga. Dan bisa berefek ke jantung, ke ginjal, ke liver. Seperti lingkaran setan Ya. Okay. Dan biasanya setelah melewati induksi itu baru kita katakan respon atau tidak itu setelah melewati induksi dilakukan pemeriksaan sumsum tulang ulang. Dilihat lagi sel blast yang tadi disampaikan itu. Follow-up-nya begitu ya, diambil lagi. Diambil lagi, kita nilai. Kalau sudah mencapai nilai di bawah 5%, kita katakan sebagai respon komplit, remisi. Tapi bukan berhenti di sini, kita lanjut lagi pengobatannya. Konsolidasi dengan kira-kira cara yang sama tapi obatnya berbeda. Jadi dilihat dulu responnya ini komplit atau enggak, tapi juga nanti komplit bukan berarti selesai sampai situ ya dok ya, ada lagi tahapan selanjutnya ya. Memang butuh dukungan dari keluarga ya dok ya, atau kerabat, orang-orang sekitarnya untuk si pasien itu sendiri ya, supaya tetap kuat gitu ya. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.